Tim Jimat punya cerita dengan judul Gubuk Petaka. Selamat malam para Jimatres. Perkenalkan, namaku Yunus Subekti dari Banjardowo, Jombang. Saya akan menceritakan pengalaman misteri yang terjadi ketika aku mengikuti kegiatan pelatihan pramuka di bumi perkemahan yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Kejadian bermula saat 2015 lalu. Aku dan beberapa rekan bersiap mengikuti kegiatan pelatihan pramuka di luar kota. Kami berangkat dari Jombang pukul 5 pagi. Sampai di bumi perkemahan pukul 8 pagi. Sesampainya di sana kami sudah disambut oleh kakak-kakak pembina dan para peserta lainnya. Awalnya semua kegiatan berjalan lancar. Namun semua mulai berubah ketika pembina kami mengadakan kegiatan jelajah pada malam harinya. Kami mengadakan kegiatan jelajah di kawasan hutan rimbun yang ada di belakang bumi perkemahan. Ketika menuju hutan, kami berangkat melewati bukit dan persawahan. Suasana saat itu memang agak mencekam dan sedikit horor. Karena suasana yang sepi dan banyak pohon-pohon besar. Namun perjalanan itu masih baik-baik saja. Ketika akan kembali pulang ke tempat perkumpulan semua regu pramuka, disitulah pengalaman mengerikan terjadi. Dalam perjalanan pulang itu kami dibagi menjadi beberapa regu. Kebetulan tim regu lain berangkat duluan, sehingga kami memiliki kesempatan untuk berkemas-kemas dulu. Selesai berkemas-kemas, kami segera mengejar regu lain yang telah duluan. Kami cukup mudah menyusul regu lain yang telah berangkat duluan karena mengikuti petunjuk yang telah dibuat panitia dengan cat berbentuk panah. Saat mencari dan mengikuti jejak panah itu, secara tak sengaja kakiku terpeleset ke genangan air. Hal itu membuat teman-temanku kaget dan karena melihat sepatuku yang terkena lumpur, mereka pun menertawakanku. Yo, posirek sepatuku rusuh kabeh. Kaya ngene kok malah mbok guyu. Ya sepurane Nos, kene tak tulungi. Timpal Ismet, salah satu rekanku. Karena teman-teman asik menertawakanku, ternyata regu kami telah tertinggal oleh regu lain kira-kira 30 meter jauhnya. Memang jaraknya tidak terlalu jauh dan kebetulan jalannya pun jalan lurus sehingga masih terlihat regu itu berjalan di depan. Waduh, awake dhewe wis ketinggalan iki. Ayo nang disusul. Saat itu kami berjalan sambil bercanda dan tidak ada pikiran negatif apapun saat itu. Namun setelah kurang lebih 2 jam kami berjalan, tiba-tiba aku merasa ada yang aneh. Dan aku sangat yakin bahwa saat itu kami masih berjalan di rute yang benar. Karena saat itu kami masih melihat petunjuk arah yang dibuat oleh panitia. Kami tetap terus berjalan walaupun ada perasaan aneh dalam hatiku. Tiba-tiba kami bertemu dengan seorang nenek berpakaian lusuh yang sedang membawa tongkat sambil mengorek-ngorek tanah. Seketika itu temanku berteriak sekencang-kencangnya karena kaget. Setan! Nenek itu kemudian menatap ke arah kami dengan tajam. Melihat temanku yang kaget, aku pun bertanya pada nenek itu. Nuwun sewu mbah, napa panjenengan ningali tim pramuka sing lewat mriki? Nenek itu hanya menatap kami dengan tajam, kemudian pergi meninggalkan kami tanpa merespon pertanyaanku.
Menurut temanku, ketika nenek itu balik badan dan melangkah pergi, tanpa sadar aku seperti mengikuti nenek itu dari belakang. Karena aku terlihat seperti orang linglung, maka temanku Hendri dan Ismet menarik lengan bajuku. Saat itu aku juga merasa aneh. Ada apa dengan diriku? Kami cukup putus asa karena sekeliling kami tidak ada orang lain dan lingkungannya pun sangat sepi. Namun di ujung terlihat ada sebuah gubuk besar yang di sampingnya terdapat pohon beringin yang rindang. Tentunya gubuk di tengah hutan itu memancing rasa penasaran kami. Aneh, kok ono gubuk gede ning tengah alas koyok ngene, pikirku. Awalnya Ismet mengingatkanku agar aku tidak coba-coba menuju gubuk itu. Walaupun demikian aku tidak menghiraukan peringatan Ismet dan tetap berjalan menuju gubuk itu. Aku dapat melihat dinding gubuk itu terbuat dari anyaman bambu atau gedek, tapi bentuknya cukup besar. Aku mencoba menerka. Kira-kira gubuk iki gawe apa yo? Apa gawe kandangi pitik? Batinku. Semakin dekat aku mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam gubuk itu. Aduh, ampun, aku wis gak kuat. Samar suara rintihan memilukan terdengar dari dalam gubuk. Aku mulai curiga. Wah, apa gubuk ini digawe lokasi persembunyian penculik yo? Kulihat di salah satu dinding gubuk ada celah terbuka, sehingga aku bisa mengintip apa yang terjadi di dalam. Kuhampiri celah itu dan perlahan aku mengintip ke dalam. Astaga, sungguh di luar dugaan. Aku benar-benar melihat pemandangan mengerikan. Di dalam gubuk itu jelas terlihat beberapa orang tanpa busana yang berdiri dari laki-laki dan wanita. Mereka berjalan merangkak dan anehnya wajah dan mulut mereka seperti menempel ke lubang anus masing-masing sehingga terlihat seperti hewan kelabang. Mereka yang mulutnya menempel tidak bisa berbicara dan hanya bisa merintih kesakitan. Pria di bagian paling depan itulah yang berteriak minta ampun. Aduh, aku wis gak kuat. Rupanya pria itu dipaksa memakan kotoran yang berbau tidak enak oleh seorang nenek. Ya, nenek yang sempat kutemui di hutan tadi. Jika pria itu berhenti makan, maka si nenek itu akan memukilinya dengan kejam. Tiba-tiba wajah si pria terlihat meringis seperti menahan rasa buang air besar. Bersamaan dengan teriakan si pria terdengar pula suara seperti bau kentut yang dibarengi dengan bau tidak sedap. Tampak wanita yang wajahnya menempel di belakangnya seperti meronta-ronta. Suaranya tercekat, kotoran dari pria itu masuk ke dalam mulutnya. Seketika aku muntah-muntah karena tak tahan melihat hal menjijikan itu. Celaka, suaraku didengar oleh si nenek yang langsung menatapku dengan tatapan mengerikan. Aku langsung berteriak ketakutan. Tampak Hendri dan Ismet telah berlari lebih dulu meninggalkanku. Aku benar-benar sendirian di luar gubuk itu. Tampak manusia-manusia kelabang peliharaan si nenek keluar dari gubuk. Pria yang berada paling depan berteriak histeris, "Tolong, tolong kami!" Sementara pria dan wanita yang menempel di belakangnya merasakan sengsara karena dipaksa berjalan sambil saling menempel satu sama lain. Saat aku akan berlari, tiba-tiba aku menubruk sesosok tubuh. Masya Allah, ternyata itu adalah nenek menyeramkan yang meringis sambil mengayunkan tongkatnya. Aku benar-benar terpojok saat itu.
Di saat seperti itu, tiba-tiba aku teringat dengan doa yang diajarkan ayahku. Rabbina sini minat qaumi zolimin. Karena takut dan hampir putus asa, aku membaca doa itu hingga hampir menangis. Sampai selesai membacanya, suasana kembali hening. Sosok nenek manusia kelabang dan gubuk tua semua hilang dari pandanganku. Tidak lama aku berjalan, tiba-tiba di depanku terlihat tim regu wanita yang sudah mendahului. Sungguh aneh. Jalan yang kulalui adalah jalan lurus dan tidak terlihat oleh regu siapapun. Namun tiba-tiba mereka ada di depanku. Bersamaan dengan itu aku melihat Ismet dan Hendrik yang sedang ngos-ngosan. Kowe iki apa sih kok ninggalno aku? Lah kowe mau melayu dhisik ngono lho. Aku yo malih wedi toh. Makane kowe mau kan wis tak kandhani to Nus, aja ning gubuk iku, kuwi ngono gubuk setan. Iya, sepurane yo rek. Akhirnya kami berjalan mengikuti tim regu wanita itu. Dan bapak pembina yang di depan kami kemudian mengarahkan kami ke tempat perkumpulan karena kami adalah regu yang paling belakang. Ketika sampai di titik kumpul regu, teman-teman regu lain bertanya-tanya kami dari mana saja. Karena mereka cukup khawatir karena kami tidak terlihat beriringan dengan mereka. Aku cukup shock dengan kejadian mengerikan yang baru aku alami. Namun aku masih sempatkan bersyukur pada Tuhan karena telah melindungi kami. Dalam hati aku bersyukur. Terima kasih ya Allah, tanpa bantuanmu hamba tak berdaya. Keesokan harinya setelah kegiatan perkemahan selesai, aku sempat menceritakan pengalaman hororku kepada salah seorang penjaga bumi perkemahan. Si penjaga mulai bercerita. Begini mas, dulu di hutan yang ada di belakang bumi perkemahan itu terkenal wingit. Pernah ada sosok gaib berwujud nenek-nenek yang dikenal sebagai Nyi Lampit. Karena Nyi Lampit ini suka mengabulkan permintaan manusia yang ingin kaya raya dengan cara cepat. Ya semacam pesugihan gitu mas. Tapi syaratnya manusia itu harus menumbalkan anggota keluarganya sebagai budak Nyi Lampit. Nah, manusia yang dinumbalkan itu dijadikan manusia kelabang dengan cara menyambung tubuh mereka hingga memanjang. Mulut mereka ditempelkan ke lubang anus hingga terus memanjang hingga paling belakang. Mereka dipaksa memakan kotoran yang keluar dari sesamanya. Banyak yang meyakini Nyi Lampit dan manusia kelabang sering menampakkan diri pada saat-saat tertentu dalam sebuah gubuk di tengah hutan. Mendengar penjelasan petugas bumi perkemahan itu, sontak bulu kuduku merinding. Sungguh sadis perlakuan nenek yang disebut Nyi Lampit itu. Pengalaman itu masih membekas dalam ingatanku. Bahkan setiap ingat kejadian itu aku menjadi sulit tidur dan tidak selera makan. Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au.